天赋不行就想靠作弊。哎呦，你们叶氏真是把蓝里，那我们也就没必要好言相劝了。得等，哼，真是可笑，我忍你很久了。杀破！哎，真没想到星河的实力，言之动。不是那么简单的事情。赵组长想走，走就是了。Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan review sebelumnya dari part 3. Untuk link part lainnya ada di deskripsi ya sob. Oke sob, tanpa banyak nyiming, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Singhye menitipkan Suyun ke Xia Yuning dan agar meminta ia menjaga Suyun sampai sembuh. Singhye kemudian pamit untuk kembali ke akademi. Namun Yuning malah mengajak Singhye ke rumahnya, yaitu Istana Kota Utara. Namun Singhye tidak mau hidup di bawah bayang-bayang nama dari putri penguasa Kota Utara dan memilih hidup sebagai orang biasa. 就拜托你了，我得回学院。叶星河，你去哪儿？你靠着我的身份有什么不好的？ Karena cintanya yang begitu besar, Yuning tidak ingin membiarkan Singhye pergi meninggalkannya. Lalu Yuning menyuruh prajuritnya menangkap Singhye. Dan karena Singhye bersikeras untuk pergi, dengan berat hati Yuning melepaskan Singhye untuk pergi. 让他走。 似乎有点。 Ayah dari Yuning yaitu penguasa Kota Utara melihat semua kejadian itu dari atas bukit. Karena mengetahui Yuning menaruh rasa pada Singhye, ayah Yuning memerintahkan untuk mengeluarkan Singhye di Akademi Tianqing agar Yuning tidak bertemu lagi dengan Singhye. Karena ayah Yuning beranggapan Singhye tidak pantas dengan putrinya karena Singhye adalah rakyat biasa. Shin lalu berpindah ke rumah penginapan Singhye dan terlihat di sana Singhye sedang berkultivasi. Saat ia sedang beristirahat, ia mendengar di luar ada yang membicarakan Suxian kabur dari penjara. Hal itu membuat Singhye sangat terkejut. Kemudian datanglah wakil dekan mengunjungi Singhye. Setelah memotivasi Singhye, wakil dekan memberitahu Singhye bahwa Singhye tidak bisa ikut ke pertempuran menara karena Akademi Tianqing mendapatkan tekanan dari Istana Kota Utara bahwa mereka ingin mengeluarkan Singhye dari akademi tersebut. Hal itu membuat Singhye kaget sekaligus kecewa karena Singhye tidak pernah melakukan hal yang merugikan. Dan bahkan sebelumnya ia menyelamatkan banyak orang dari teror Suxian saat ujian, tapi malah Singhye dikeluarkan dari akademi itu. Dengan berat hati, Singhye menerima keputusan itu. 凭什么？我做错了什么？唉，人被王府胁迫学院，为什么？你去了哪里？ 你都是为师的弟。亲耳听到镇北王对我动，放心吧，师傅。 Saat Singhye akan pulang ke rumahnya, ia disambut banyak teman-temannya karena hari itu adalah hari terakhir Singhye menginjakkan kakinya di Akademi Tianqing. Wakil dekan memberikan buku teknik bela diri Tianqing kepada Singhye agar Singhye mampu berkultivasi ke ranah surgawi tingkat 6. Dan yang membuat orang-orang di sana terheran-heran adalah ketika Singhye diberikan 20 batu bintang oleh wakil dekan. Kemudian Singhye didatangi Liung Yu dan ia memberitahu bahwa keluarga An Yu tidak akan meminta umpeti lagi ke keluarga Singhye dan mereka pun berdamai. 之前在失恋之地，多亏了你，我们才能活。我们之间的恩怨一笔勾销，我就放心了。这件事我一定会做到的。 Kemudian tiba-tiba datang He Yuan yang menjabat sebagai wakil dekan juga. Ia datang beserta anak didiknya. Ia menyombongkan dirinya karena dari tahun ke tahun muridnya selalu menjuarai kompetisi pertempuran menara.
Ia juga sempat menawari Xinghe untuk menjadi muridnya, namun Xinghe menolaknya. Kemudian murid Yuan juga ikut menyombongkan diri, dan ia merasa paling kuat di antara mereka semua. Teman Xinghe yang jengkel lalu mengatakan kalau Xinghe ikut pertempuran, Hu Yanyong tidak akan bisa mengalahkan Xinghe, karena ia bukan tandingan Xinghe. 若真动起手来，你还未必是他的对手。哼，有什么好生气的？可笑，一个被学院除名的弟子。 Hu Yanyong malah menertawakan perkataan teman Xinghe itu dan merendahkan kekuatan Xinghe. Kemudian karena Xinghe tidak bisa ikut dalam kompetisi Menara Suci tahun ini, ia akan mengikuti kompetisi Menara Suci yang berikutnya. Karena kompetisi yang selanjutnya, semua orang bisa ikut dalam kompetisi itu. Hu Yanyong yang sangat percaya diri untuk menang, ia ingin bertaruh pada Xinghe di depan semua orang. Hu Yanyong ingin ketika Xinghe kalah, ia harus telanjang dan berlari 3 putaran di jalan Jingdu sambil berteriak kalau dirinya adalah murid dari wakil dekan Shu. Dan begitupun sebaliknya, jika Hu Yanyong kalah, ia akan melakukan hal yang sama dan berteriak kalau dirinya adalah murid wakil dekan Yuan. Xinghe pun setuju dengan taruhan itu, dan mereka mengisi kertas taruhan agar tidak ada yang bisa mengingkari janjinya. Dan dengan sikap sombongnya, wakil dekan Yuan dan muridnya pergi meninggalkan tempat itu. Dan kemudian Xinghe pun berpamitan dan pergi meninggalkan akademi tersebut. 您不会责怪我吧？师傅， 你且多加珍重。回去之后好好修炼吧。师傅，那我先走了。 Berita Xinghe dikeluarkan dari Akademi Tianqing sudah menyebar luas dan telah sampai ke telinga Xia Yuning. Yuning meminta keadilan pada ayahnya karena Xinghe sebelumnya telah menyelamatkan nyawa dari Yuning. Tapi perbuatan baik Xinghe malah dibalas ketidakadilan. Yuning yang kecewa pun berlari pergi meninggalkan ayahnya untuk kemudian mencari Xinghe. Xin berpindah pada Xinghe yang sudah sampai di rumahnya. Banyak orang berdatangan karena penasaran dengan Xinghe yang pulang begitu cepat dari Akademi Tianqing. Saat dia menemui kepala keluarga yang ada di klan mereka, ia dimarahi ayahnya. Namun seketika, ayahnya balik meminta maaf kepada kepala keluarga. Dan ayah Xinghe meminta agar yang dihukum adalah dirinya, bukan anaknya. Teman Xinghe yang bernama Xing Yun sangat kecewa mendengar kalau Xinghe dikeluarkan dari Akademi Tianqing. Karena bertahun-tahun dari klan mereka, hanya Xinghe yang mampu diterima di Akademi Tianqing. Tapi Xinghe malah menyia-nyiakan hal itu. Dan ternyata Xing Yun adalah pesaing Xinghe yang tidak terpilih untuk masuk dalam Akademi Tianqing. Kepala keluarga memaafkan kesalahan Xinghe, namun ia harus mengajarkan tentang apa yang dipelajarinya saat di akademi, dan ajaran itu harus diamalkan ke anak-anak yang di sana. Dan untuk hukumannya, Xinghe disuruh untuk mengambil biji besi dari tambang selama 2 jam sehari. Orang-orang di sana pun mulai membicarakan Xinghe yang gagal di Akademi Tianqing. Pada keesokan harinya, Xinghe mulai mengajarkan seni bela diri pada anak-anak di sana. Ia menjelaskan pengetahuan tentang seni bela diri terlebih dahulu. Xinghe memberitahu kalau dirinya adalah praktisi bintang dan mampu menyembuhkan seseorang. Seketika anak kecil di sana meminta bantuan pada Xinghe karena ayahnya sulit sembuh dari lumpuhnya, padahal sudah berobat ke tabib terkenal di daerah itu, tetapi masih saja lumpuh. Ayah dari anak itu sempat tidak percaya karena praktisi bintang di ranah surgawi tingkat 3 sekalipun tidak bisa menyembuhkannya. Xinghe pun mencoba untuk menyembuhkannya. Ayah dari anak kecil tadi sangat senang melihat hasilnya karena Xinghe mampu menyembuhkannya dari kelumpuhan. Dan sejak itu Xinghe mulai menyembuhkan banyak orang dan bahkan banyak sekali yang mengantri untuk bisa disembuhkan Xinghe. Namun setelah Xinghe menyembuhkan seseorang, tiba-tiba dia jatuh pingsan dikarenakan kekuatan bintangnya terkuras habis. Setelah Xinghe sadar, kepala keluarga melarang keras para rakyatnya untuk meminta disembuhkan penyakitnya karena takut terjadi apa-apa dengan Xinghe. Saat Xinghe sedang menyiapkan festival Kunyuan, Xinghe diajak ayahnya ke rumah kepala keluarga karena ada orang-orang Zhao yang mendatanginya. Ternyata tujuan mereka datang ke sana ingin merebut tambang besi milik keluarga Xinghe, dan mereka beralasan itu adalah perintah dari keluarga Anyu.
Mereka pun ingin melawan, tapi malah diejek Zhao karena kualitas bela diri klan Yi yang sangat buruk. Kemudian datanglah Xing He yang membantah perkataan Zhao, dan Xing He mengatakan bahwa keluarganya tidak akan menyerahkan tambang besi milik klan Yi. Dan terjadilah keributan di rumah itu. 天赋不行，就想靠作弊。哎呦，你们叶氏真是把蓝里，那我们也就没必要好言相劝了。得到。哼，真是可笑，我忍你很久了。杀破！哎，真没想到星河的实力。炎之盾。 不是那么简单的事情。赵族长想走，走就是了。 Semuanya pun terkejut karena Xing He mampu melawan anak dari Zhao yang bernama Zhao Yan. Sadar akan kalah jumlah, Patriark Zhao kemudian ingin bertaruh pada klan Yi. Saat di kota Lanli akan mengadakan kompetisi tahunan, yaitu Hari Seni Bela Diri, ia menantang Xing He untuk bertarung dengan Zhao Yan di kompetisi itu. Jika klan Yi kalah, tambang miliknya akan diambil oleh klan Zhao. Namun, jika mereka menang, klan Zhao tidak akan mengambil tambang itu. Namun, Xing He mengubah penawaran itu dengan 3 tambang milik klan Zhao akan jadi milik klan Yi jika Xing He menang. Dan itu sangat adil menurutnya. Patriark Zhao menyetujui taruhan tersebut, dikarenakan juga mereka yang hanya 2 orang saja di sana. Semua sangat mendukung keputusan Xing He dan akan membantu Xing He sampai titik darah penghabisan. Xing He akan meminta bantuan kepada gurunya, dan semua orang yang ada di sana terkejut karena Xing He diangkat murid oleh wakil dekan di Akademi Tianxing. Kepala keluarga melarang rakyatnya mengganggu Xing He saat ia berlatih. Kemudian tiba-tiba datang Liung Yu dari keluarga An Yu. Semuanya mengira ia akan meminta umpeti pada klan Yi. Dan ternyata Liung Yu ingin mencegah klan Zhao meminta tambang besi milik klan Yi, namun ia sudah terlambat. Xing He menceritakan tentang taruhan itu dan meminta Liung Yu agar menjamin klan Zhao menepati janji mereka. Dan tak disangka-sangka, Liung Yu memberikan 260 biji-bijian kepada klan Yi sebagai hadiah karena Xing He pernah menyelamatkan hidupnya saat ujian bakat di akademi sebelumnya. Kemudian Liung Yu pun kembali pulang. Kepala keluarga sangat berterima kasih kepada Xing He karena akibat perbuatan Xing He, keluarga klan Yi sangat terbantu sekali. Kemudian Xing He disarankan untuk berlatih di danau yang berada di puncak gunung kota Lin. Karena tempat itu adalah tempat praktisi bintang berlatih. Mereka pun pergi menuju danau itu. Saat mereka sampai di danau itu, Xing He merasakan ada kekuatan aneh yang mengakibatkan kekuatan bintangnya merespon. Kemudian datang seorang putri dari keluarga Lin yang akan berlatih juga di danau itu. Yang mengantarkan putri itu kemudian menghampiri Xing He dan tiba-tiba menyerang Xing He. 小子，这哪有你唱？但我们也不是什么人都可以欺负的。放开！长老，救我！让叶星河放了林浩。 Xing He memperingatkan kepada mereka bahwa ia tidak akan membiarkan satu orang pun mengintimidasi keluarganya. Kemudian mereka berdua pun pergi dari sana. Kepala keluarga juga meninggalkan Xing He agar Xing He dapat fokus latihan. Kemudian Xing He mulai berkultivasi di tepi danau itu. Dan memang benar, Xing He dapat berkultivasi dan mengumpulkan bintang lebih cepat dibandingkan biasanya. Karena melihat benda aneh, Xing He pun menyelami danau itu. Sampai di dasar kolam, ia sangat terkejut karena ada kerang mutiara berukuran raksasa di dasar danau itu. Setelah mutiara itu pecah, di dalam mutiara, Xing He menemukan potongan purple jet yang berkhasiat untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Xing He pun mengambilnya, dan kemudian ia naik ke atas danau. Saat sampai di sana, Xing He bertemu dengan putri keluarga Lin, dan ia mulai meremehkan kekuatan Xing He. Bahkan, ia menyarankan Xing He untuk menyerah daripada terbunuh saat kompetisi di Hari Seni Bela Diri berlangsung nantinya. Putri Lin juga memberitahu Xing He, pemenang dalam kompetisi itu akan menikahi dirinya, dan mengatakan kalau Xing He tidak akan mampu memenangkannya. Xing He pun mengatakan jika dirinya menang sekalipun, dia tidak akan mau menikahi Putri Lin. Perkataan Xing He sangat menyinggung Putri Lin, dan membuatnya sangat marah.
dan film pun bersambung. Oke sob, mungkin segitu dulu ya review film anime part 4-nya. Untuk kelanjutannya, apakah akan terjadi pertarungan antara Singhe dan Putri Lin? Dan apakah Singhe mampu menang di kompetisi yang mempertaruhkan tambang besi keluarganya itu? Nah, jangan sampai ketinggalan ya video part selanjutnya. Dan untuk part lainnya, silahkan cek deskripsi ya sob. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya, biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sekian dari Mimin, dan sampai jumpa. Bye-bye.